Kalau dari Aku Mas boleh Bani nambahin gimana? nggak? Boleh, Pakemnya boleh, cuma boleh. satu. Pakemnya cuma satu sebenarnya. Apa tuh, Mas? Kita mohon ke Tuhan. Udah itu tok. Kalau Oh, oke untuk tuh. Ya itu. kalau untuk cara A, B, C, D, F, G sampai Z itu bagai orang kan punya mindset sendiri-sendiri, punya guru sendiri-sendiri, punya tradisi sendiri-sendiri, pasti akan beda. Tapi mereka pasti akan menujunya ke Tuhan. Nah itu yang jangan dilupain Tuhannya. Kalau untuk sesaje, uborampe, apa-apa itu hanya mengikuti. Yang penting Tuhannya dulu. Oh, oke. Jadi esensinya cuma satu untuk ke Tuhan yang Maha Esa. Mm-mm. Cuma caranya itu boleh banyak yang berbeda gitu. Yang penting tetap Ah, satu tujuannya gitu ya. Oke, oke. Oke, ini eh, oke ini ada ini aku pilih ya. Nih dari Mbak Pitulas lagi 12. Pernah nggak sih mendapatkan sesuatu yang nggak bagus dari pelaksanaan ritual yang sudah dilakukan? Pernah nggak tuh Mas? Atau Mbak Safitri? Jadi pas lagi ritual ada sesuatu yang kan kita berharapnya kayak misalkan tirakat atau apa kan dapetnya yang bagus ya, tapi ini malah nggak bagus gitu. Itu ada pernah nggak sih? Pernah ngalamin nggak sih? eh, Ya, yang nggak bagus gimana ini? nah itu. Gak bagusnya konteksnya apa dulu, Kak? Emang biasanya kalau kayak gitu tuh ada yang bagusnya gitu. Maksudnya kebanyakan dapatnya yang bagusnya gitu Mbak atau gimana? Atau ada yang lain? Mungkin entah nggak tahu ya kalau entah yang bagus nggak bagus itu ya. Apa mungkin pas lagi puasa lagi kena kena apa gitu? Tuh nggak ada ya? Kalau kayak gitu ya? Eh, Kalau yang biasanya sih, kalau misalnya kita lagi misalnya puasa atau menjalani sebuah ritual, terus kita mendapatkan sense yang tidak bagus sih biasanya bukan apa ya, kayak lebih ke tanda aja, kamu hati-hati gitu. Nanti akan ada seperti ini, tapi bukan Oh yang jadi lebih ke bagus. tanda ya, ke Uh, sign ya, sih bukan kalau bukan Hmm? efek buruk berarti, cuma lebih ke sign aja gitu bukan ya. sih bukan Ah, lebih ke oke. sana. Nah, eh, ini dari Mas, ini dari @jkpyn cowok nih. Nih dia nanya, ada nggak sih ritual simpel di malam suro yang bisa dilakukan apa aja, terus contohnya kayak gimana gitu. Mungkin kayak misalkan aku nih ya, kan milenial nih kayak tadi Mas JKPYN itu tuh ada nggak sih Mbak ritual simpel yang kita tuh kepengen coba gitu, itu ada nggak sih Mbak? Atau harus memang dari bukan dari apa ya, dari keluarga yang emang harus ngerti kayak gitu gitu. Ada nggak sih Mbak? Maksudnya ritual simpel yang bisa kita lakuin gitu. Ya kalau saya sih ya cuman biasanya bakar ratus ya untuk pewangian, juga mungkin untuk relax juga, sama meditasi sih biasanya cuman itu, sama puasa udah. Oh, oke oke. Nah, biasanya di sini gitu, Mbak. Kalau Mas Bani, ritual Kalau simpel. aku biasanya pertama mandi besar dulu. Heeh. Selesai mandi besar, kita sholat kalau muslim. Intinya beribadah. Heeh. Terus bakar dupa. Hmm. Eh, Boleh 3, boleh 7, boleh 9, boleh 5. Tergantung keinginannya apa gitu kan. Terus habis itu meditasi, minta ke Tuhan apa yang inginkan. Terus habis itu besoknya puasa. Udah itu. Kalau yang paling simpel sih. Oh, oke. Kalau bakar dupa tuh ada wangi-wangian khusus gak sih? Harus wangi melati atau wangi cendana atau apa tuh Mas? Kalau aku enggak sih. Kalau aku. Oh apa aja ya, yang penting Hmm. jumlahnya ganjil gitu ya. Mm-mm. Oke oke. Oh ini dari Mbak Pitulas tuh yang tadi pertanyaan soal eh,
apa sih yang pernah nggak sih mendapatkan sesuatu yang nggak bagus dari pelaksanaan itu yang tidak dilakukan? Yang tidak dilakukan itu tuh yang misalkan nggak dilakuin gitu loh Mas. Jadi misalkan harusnya kayak kita harusnya nyuci keris gitu kan, kayak jamasan pusaka, urutannya tuh jamasan puasa, meditasi, sama misalkan ada ubah ramli. Nah misalkan ada salah satu item itu tidak dilakukan, itu tuh ada nggak sih dari Mas Bani sama Mbak Safitri yang kayak hal-hal buruk yang terjadi gitu? Kan kita cuma meditasi aja sama puasa gitu, tapi nggak jamasan pusaka atau nyuci keris kayak gitu. Itu ada nggak sih Mas efeknya itu? Mas ini kayak gitu. Itu tergantung mindset sih sebenarnya. Bisa juga kayak itu kan jatuhnya kayak tadi digatok-gatoknya lagi jatuhnya nanti. Oh, oke, jadi sesuai dari pribadinya itu ya, mindset dari pribadi gimana gitu kan. Karena kan tiap orang lakuinnya berbeda gitu kan ya. Oke. Kalau yang punya pengalaman di keluarga sini tuh biasanya diingetin Kak. Oh, Jadi misalnya waktu jamasan puasa, jamasan pusaka misalkan apa ada satu ritual yang kelewat gitu kan. Dan sebenarnya nggak harus dilewati, tapi mungkin ya jamasan lah yang paling biasanya sering dilakukan lupa kan. gitu ya, misalnya Misalnya lupa ada salah gitu. satu lupa gitu. Biasanya nanti diingetin kayak ada aja yang ngingetin. Oh, Bukan yang terus lain buruk enggak, tapi biasanya ada aja yang ngingetin. Kayak itu kok. Atau ada misalnya waktu di mimpi atau apa tuh biasanya sih yang sudah pernah terjadi. Oh, jadi itu bukan mendapatkan sesuatu hal yang buruk, tapi lebih diingatkan gitu, kayak oh kamu kurang nih prosesinya kurang satu nih gitu kayak gitu. Oh, oke. Nah, ini ada yang tanya nih Mbak Lia Afrilias. Dia nanya, untuk puasa suro biasanya itu berapa lama Kak? Hari pertama saja atau gimana gitu? Nah, boleh tuh Mbak Safitri sama Mas Bani. Biasanya tuh puasa suro itu berapa lama gitu? Monggo Mbak Safitri. Kalau tergantung sih Kak, tergantung kepercayaan kita, tergantung mindset kita juga. Kalau yang utama itu biasanya sehari sebelum suro sama tanggal 10 biasanya. Tapi ada yang ngebleng ada yang puasa dari tanggal 1 sampai 10 puasa juga ada. Oh. Kalau dari Mas Bani gimana Mas Bani? Mas Bani Biasanya, puasanya tuh gimana tuh? Kalau biasanya bisa apet itu bisa. Jadi sehari sebelum sampai sehari sesudah. Itu toh. Terus 1 sampai 10 ya. Terus kalau enggak dihitung cari 40 hari. Jatuhnya nanti 40 harian itu boleh, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 boleh, tergantung. Oh, gitu. Tinggal kuat mana. Oh, oke. Oke. Ya nggak apa-apa ya Kak. Nggak apa, kayak kuat. Sebulan ya. Kuat. Oke. Jadi tapi abis dari kayak Mbak Safitri sama Mas Bani ngelakuin kebiasaan suro ini tuh, setelah suro berakhir itu tuh ada ngelakuin ritual atau kebiasaan atau upacara lain nggak sih Mas? Kan tadi kan soalnya udah dipadetin tuh, sebelum suro tuh ada yang namanya jamasan pusaka, meditasi, terus bakar rupa, terus apa namanya hidangin ubur rampe. Nah setelah suro berakhir itu tuh ada nggak sih Mas kayak pasca suronya itu, pasca eventnya gitu? Apakah ziarah kah atau gimana gitu? Ada nggak sih kayak pasca suro gitu kita ngapain gitu? Apa meditasi atau puasa lagi atau gimana gitu Mas? Biasanya aku tur untuk ke leluhur, udah itu toh, sambang leluhur itu. Nah. Oh, oke. Jadi ke leluhur gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Safitri gimana Mbak? Masa kayak after suro itu? Kalau setelah bulan suro berakhir itu nggak ada acara atau apa-apa. Tapi kalau sepanjang suro itu biasanya kita disarankan untuk banyak-banyak berkunjung ke leluhur, baik leluhur pribadi maupun orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang ditemukan di wilayah itu. Oke, kalau gitu. Nah, ada lagi nggak nih viewers yang mau nanya? Ini dari Mas JKPYN. Jadi berarti itu tanggal 1/10 itu udah bisa dibilang dihitung mulai 1 suro ya, atau gimana tuh Mbak? Tanggal 1 sampai 10 Agustus ini dihitung mulai 1 suro ya? Pertanyaan dulu. 1 suro itu tuh tadi ya antara tanggal 9 tanggal 10 ya, berarti ya dihitung ya tadi Mas bilang ya.
Kayaknya Cuma antara proses 10-11 ya Mas Bani ya. 10-11 toh? Suronya. Tak pikir 9-10. antara Oh, itulah ya. 10 malahan. Tak pikir itu karena Asyura sama Muharramnya kan kalau tahun ini selisih 1 hari tok kayaknya. Hmm. Nah, aku belum lihat tanggalan sih. Ya sama. Tak pikir 9-10. Nah, itu toh. Kalau dihitung ya, kalau itu dihitung dari tanggal tanggal 1 sampai 10 ya berarti pas hari sebelum suro nih aku. Sebelum suro udah tak hitung sampai tanggal 10 suro. Jadi malam malam ke 10 udah selesai. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kita sisi tanya-tanya aja, jawab lah, santai-santai chill gitu, diskusi. Nah, ini tuh Mbak Lia Aprilias nanya, nah ini kan tadi kan yang terkait setelah suro itu kan kalau dari Mas Bani adalah ziarah leluhur. Nah, ini kan setelah suronya ya. Nah, selama bulan suronya ini tuh boleh nggak sih Mas Bani atau Mas Sakiti kita ziarah ke makam leluhur? Ya boleh. Oh, boleh. Kalau Jadi Dianjurkan. kalau nggak nggak ada sibuk pakemnya boleh. ya? Kalau Nggak nggak ada sibuk, pakemnya. heeh. Betul. Oh, nggak ada pakemnya harus setelah suro gitu. Itu kan yang balik lagi ke kebiasaan orang-orang itu ya. Mau sebelum apa sesudah suro gitu ya. Kalau sekarang kan terhalang PPKM, udah jelas itu. Ya. Itu Iya. kan udah nggak bisa Nah, itu, kemana-mana. nah, kalau kayak gitu gimana tuh Mas? Nggak bisa berkunjung ke makam leluhur atau tetap ke makam leluhur nih? Atau berdoanya Eh, dari rumah nih? Kalau untuk saat ini kan karena PPKM, Mm-mm. aku channeling aja. Oh, oh iya, channeling ya. Jadi Ah, bakar 7 dupa, bakar mm. 7 dupa, fokus ke sana, terus kita doain dulu sana, udah. Oh, oke, oke. Bisa dengan cara itu ternyata ya. Kalau aku, tapi orang lain nggak tahu sih. Oke, oke. Hampir Biasanya sama kalau sih, channeling sama ya? Oke, oke. Kalau channeling gitu balik lagi dupa nih ya. Ada wewangian khusus nggak sih Mas? Atau yang penting Tergantung. jumlahnya harus ganjil aja gitu? Kalau aku biasanya jumlah 7, terus wewangiannya, aromanya kesukaan dari si beliau yang benar-benar Oh, difokuskan itu. oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Safit. Dia kan nanya nih tentang mengarak kebo bule yang dia tahu di Keraton Jogja itu sebetulnya tuh ada memiliki makna tertentu nggak sih di bulan Suro ini Kak? Nah, ini kan pas tadi kan Mbak Safitri bilang tadi kan kirap ya, kirapnya itu kan kirap ada Suro, terus ada ngarak kebo bule itu tuh ada maknanya nggak sih Mbak Safitri atau dari Mas Bani? Boleh nambahin nanti. Monggo Mbak Badi Saf. dulu coba. Eh, Badi dulu monggo. Kalau itu sebenarnya ada maknanya sebagai tolak bala. Kalau kalau itu kan dulu kan ceritanya kebo bule itu hadiah dari siapa gitu, terus keraton itu kebakaran. Nah, kebunnya itu gimana atau gimana gitu kan, aku nggak begitu tahu ya. Nah, terus itu diarak sampai sekarang. Jadi kayak Oh, dia habis dari hadiah atau gimana, terus diarak lah sampai sekarang. Tuh. oh, bukan. Ini kebunnya tuh bule ya, maksudnya bule itu kayak bukan yang hitam atau yang apa gitu ya. Tapi ini benar-benar bule. Ada nggak sih Mas ceritanya gitu? Gimana gimana? Kan itu kebo bule kan. Biasanya kebo warnanya apa sih? Abu-abu apa hitam gitu ya. Tapi Ah. kenapa harus kebo bule gitu? Itu yang tadi Itu dia tuh. bilang ya hadiah. Itu hadiah dari, kalau nggak salah di hadiah dari Ponorogo atau dari mana ya, aku nggak begitu ngeh tentang kebo bule, tapi itu hadiah sebenarnya Oh, gurunya. oke, baik. Oke, ada lagi kah? Mana nih? Coba kita lihat. Oke, Mbak Pitulas 12 itu nanya kan tadi karena terhalang PPKM itu kan Mas Bani itu kan channeling ya sama leluhur ya dia sebagai pengabdi sejarah leluhur. Channeling itu tuh maksudnya gimana sih Mas? Kayak apakah kayak kita doa terus kita mikirin mereka gitu atau pas lagi berdoa mungkin sambil meditasi terus terpikir beliau gitu itu gimana sih Mas channeling itu? Kalau aku biasanya kita kita doa dulu, doa pembuka, terus kita doain dia, sebut nama beliau, kita doain, dah nanti ikuti alur, tergantung lagi sama kita bersih atau enggak. Nah itu kan ke distrik kiri kanan, kita filter lagi kalau itu.
Oke, oke. Kalau berarti nanti misalkan kalau misalkan nggak ke distrik nih fokus mikirin beliau itu nanti kayak dirimu tuh ketemu dia gitu, ada wujud dia gitu atau gimana mas? Ya enggak. Yang penting niatnya adalah channeling ya, berdoa Oh, untuk beliau oh. gitu dengan tujuan Ber, adalah silaturahmi karena lagi ppkm gini nggak bisa kepikiran gitu, nggak bisa berdoa ziarah gitu. berdoa dikhususkan untuk beliau. Nah, Hmm, oke, 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 Mau siap. Ada lagi? menambahkan Kak? Boleh, 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 silakan. Eh, kalau channeling biasanya selain yang dilakukan Mas Dani itu ya mungkin eh, selain selain kita tujukan misalnya doa itu untuk misalnya untuk si A atau untuk si B gitu, biasanya sambil kita bayangkan kehadiran beliau dalam benak kita, gitu loh. Sambil kita berdoa, sambil kita membayangkan tentang beliau gitu. Jadi kayak sowan tapi lewat tidak secara langsung gitu loh, bertemu atau berkunjung tidak secara langsung gitu biasanya. Oh, oke, oke. Baiklah. Ada lagi kah viewers yang mau nanya? Silakan loh. Kita masih banyak lah, masih banyak waktu. Ya, tinggal berapa lagi sih? Masih ada sih waktunya. Silakan kalau mau nanya-nanya. Atau Mbak Safitri, Mas Bani mau nambahin kah? Kayak penting gak sih kan kayak aku nih milenial ya. Kita semua lah generasi muda. Ini kan tergerus zaman nih ya, zaman yang makin canggih gitu. Itu perlu nggak sih kalau kayak kita nih generasi muda, bagi aku, kan, itu perlu nggak sih kita tahu budaya-budaya kayak gini gitu? Apakah dengan tahu kayak gini tuh kita harus jalanin kah atau kita sekedar tahu aja gitu kayak oh pengetahuan tentang suro ini gitu? kalau aku Ah, pengetahuan dulu, baru kalau mau jalanin ya boleh. oke, oke. Jadi boleh ya Yang penting kan jalanin. tahu tahu maknanya dulu, tahu tujuannya untuk apa, baru deh kamu mau gitu kan. Oke, oke. Kalau Mbak Safitri gimana Mbak Safitri? Udah nggak? Kalau menurutku sih untuk anak milenial sekarang ya itu perlu tahu sih kok, perlu mempelajari. Maksudnya ritual-ritual ini tuh sebenarnya bukan hal yang buruk juga kan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicara sejak tadi itu kan bukan sesuatu yang murni, sesuatu yang hal buruk kan enggak. Itu kan tujuannya dari permohonan kita kepada yang maha kuasa dan juga wujud penghormatan kita kepada leluhur kita. Jadi itu sebenarnya sih perlu dilestarikan, tapi minimal para milenial tuh harus mengetahui ini gitu. Perkara nanti mengetahui ya ritualnya, mengetahui maknanya, mengetahui yang sebenarnya. Gitu. Perkara nanti mau dilaksanakan atau enggak ya itu mau balik ke kepercayaan dan keyakinan Oh, masing-masing. tapi kalau misalkan kayak aku nih ya, anak milenial, cie, kan udah tahu nih ya paham tentang si suro ini maknanya apa. Nah, kalau misalkan kayak aku pengen menjalani salah satu kebiasaan suro itu tuh perlu kayak ada yang dampingin dulu kah atau kayak oh kita tahu nih baca-baca gitu di buku oh kita yang hal yang pertama adalah misalkan kayak tirakat atau puasa atau meditasi itu tuh langsung aja atau harus perlu pendampingan nih Mas Bani Mas Mas Andri.